Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Oke, kawan-kawan semua dari media, terima kasih atas kehadirannya. Ya, seperti biasanya kita lakukan press conference pukul 16.00, lewat sedikit ya. Beberapa teman kita memang sedang ke Bandung, termasuk Roy Suryo, karena menemani Bonatua Silalahi untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang merupakan hasil penelitian dari Bonatua ke beberapa institusi. Kita tidak tahu institusinya mana saja, tetapi Mas Roy bilang salam ya, nggak bisa datang. Adapun press conference kali ini kita akan menyampaikan setidaknya 4 hal ya. Keren sekali ada musiknya. Ya, ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kawan-kawan semua ya. Pertama adalah soal kami Troya ya, Tiva Roy Advocates itu mendukung pelaporan terhadap Jokowi ke Barreskrim oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada kemudian Rustam Effendi, ada Heru Purwanto dari UI Watch ya. Dua lainnya itu dari awalnya TPUA, tapi sekarang kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas mereka adalah tersangka di klaster 1 ya. Dan itu terkait dengan kepentingan mereka. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa kasus penersangkaan Tiva Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Karena itu kami mendesak, seperti halnya pekan-pekan yang lalu, agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta-minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR, Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda, ada juga surat yang kita layangkan pada Komnas HAM, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kemudian keempat adalah ada rencana pelaporan terhadap lecumanan dari Pradi Bersatu. Nah ini kami tadi rapat dan kemudian mempertimbangkan secara serius, tinggal siapa yang mengajukan untuk pelaporan lecumanan. Nah saya ingin memulai serba highlight dari 4 hal ini ya. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan 2 nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya, P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi, karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga, Sigit Pratomo ya. Ya, Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik, dalam hal ini Mabes Polri, agar kasus ini ditindaklanjuti dan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa
mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, keterangan ahli dan lain sebagainya. Jadi selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil Mas Roy bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya, tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana Mas Roy, karena sidang pidana Mas Roy kalau misalnya kasus ini disidangkan itu tidak relevan. Karena itu kita mendorong ini dihentikan, kemudian dibuka pelaporan pidana itu sebagai kasus yang memang ingin membuktikan ijazah itu palsu atau tidak secara pidana, dan secara perdata sudah ada gugatan di Solo, baik yang sudah berproses dalam tingkat banding maupun yang sedang mediasi mungkin ya prosesnya yang baru. Dan bukan tidak mungkin akan ada pelaporan-pelaporan yang baru. Bonatua Silalahi misalnya juga melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Dan Bonatua sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah Jokowi. Itu buku yang dibuat oleh Bonatua Silalahi. Oke. Yang berikutnya adalah mengenai lampaunya waktu. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan bukan 14 hari lagi, tetapi sudah 84-85 hari. Jadi makin tidak relevan kasus ini untuk ditindaklanjuti. Kalau kita hitung lagi ke belakang, sejak Jokowi melakukan pelaporan, oke, ada teman kita, ya silakan masuk aja, silakan masuk. Terus ya silakan ya Kompas TV. Sejak pelaporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025, maka kasus ini sudah lewat dari 1 tahun. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025, itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dan itu forumnya, ada forum pidananya, yang memang membuktikan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, dan ada forum perdatanya yang memang menggugat keberadaan ijazah tersebut, baik yang dilakukan oleh alumnus UGM dalam CLS, Citizen Lawsuit, maupun dalam yang gugatan baru perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR, Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan, hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami?
Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru, kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Nah, adapun kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Polda Metro Jaya, kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jambidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab, tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian yang keempat, ini yang barangkali baru, kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan lecumanan, membuat laporan pidana terhadap lecumanan, karena kami menganggap lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri, seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada ada penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal, pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Karena itu dalam perspektif kami, ya Lecumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Katiri maupun Pak Didit, ya. Itu 4 hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, Mas Roy bilang tidak bisa datang hari ini karena dia ke Bandung untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang dibuat oleh Abonatua Silai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didit mungkin ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya tambahkan di sini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kenapa berkas perkara ini sebenarnya yang laporan mentersangkakan Mas Roy dengan Dr. Tifa ini sebenarnya tidak layak kalau kita bicara dari perspektif hukum, ya, sebenarnya tidak layak sudah. Kenapa? Jadi begini, pertama saya kemarin juga sempat sampaikan di publik, harusnya pasal 310, 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Tapi Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak boleh ngomong-ngomong di hadapan publik. Nah, itu nanti masalah boleh apa tidak nanti ya, kita tidak bahas.
Tapi kalau 311, Pak Jokowi bilang, ijazah saya asli kok. Gitu ya. Berarti Anda fitnah dan mencemarkan nama baik saya. Itu yang pertama. Jadi ini dua pasal dalam hukum akan kita sebut obscure libel. Tidak jelas, kabur, ya, rancu. Jadi pemeriksa, yaitu penyidik yang sekarang, harus sebenarnya menanyakan lebih jelas dulu. Ini pasal yang mana sebenarnya yang diterapkan. Nah, pasal-pasal kalau 310 ini akan mendukung laporan yang di Bareskrim sebenarnya. Itu adalah bisa menjadi bukti, ya kan, bahwa Pak Jokowi secara implisit mengakui bahwa ijazahnya palsu. Kemarin dijawab oleh Bang Rifai dalam head to head CNN. Dia bilang, tapi kan ini prakteknya demikian dan jurisprudensi dibiarkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, itulah marilah kita sekarang menjalankan due process of law secara benar, tidak lagi main-main. Yang kedua, pasal 27A itu juga tidak layak disandingkan dengan pasal 310 karena ada yang namanya azas hukum, lex specialis derogat legi generali. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya, ini udah bertabrakan. Ya. Yang ketiga, pasal 32 ayat 1, pasal 35. Ini adalah pasal-pasal bersama 27A diselundupkan. Nah, ini diuji sedang di proses CLS. Jadi kalau CLS nanti dikabulkan, ternyata benar, mengenai progresnya nanti ada dari tim CLS, silahkan. Tapi kalau nanti dikabulkan seandainya, artinya Polda memang salah meregistrasi pasal karena tidak ada narasinya di dalam laporan polisi. Kemarin juga dijawab sama Bung Rifai, wah ini ada sedikit kita nyinggung-nyinggung, ada manipulasi di, nah itu kan tidak berlaku kalau dia harus menggunakan analogi, harus jelas narasinya. Narasinya itu harus jelas bahwa ini ada perbuatan pelanggaran pasal 32 ayat 1 dan 35, tapi tidak ada narasinya. Jadi tidak boleh diterapkan. Itulah diuji di CLS, ya kan? Yang keempat, ini aneh juga, rame-rame ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada pasal penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 yang sekarang di KUHP baru adalah pasal 20. Nah, ini kan harus berbagi peran di sana. Yang di klaster 2, sisanya ada 2 orang. Ya tetap harus diterapkan pasal ini. Nah, jadi kalau dengan demikian, ada lagi nih yang agak aneh. Jadi yang tadi Bang Refli bilang, ini kan sudah lampau waktu nih. Serah terima dari penyidik ke kejaksaan, kemudian kejaksaan kembalikan ke penyidik. Nah, udah kelamaan, udah luarsa secara prosedural, ya kan? Harusnya SPDP yang kemarin itu dikembalikan, seharusnya. Tapi ini gimana ini, ya? Seharusnya SPDP yang tanggal 13 Juli harus dikembalikan. Nggak bisa. 14 Juli. 14 Juli, sorry. 14 Juli yang tahun 2025 harus dikembalikan. Nanti ya silakan kalau mau terbitkan SPDP baru atau apa atau gimana, tapi artinya ini sudah lampau waktu. Formalitas demikian. Dan berikutnya lagi, adanya perubahan pasal berdasarkan yang surat tanggal 30 Maret itu, artinya secara formalitas juga harus dirubah penetapan tersangkanya dengan pasal-pasal baru. Jadi ini belum dilakukan ini, belum dilakukan. Jadi secara formalitas terdapat cacat formil. Nah, tidak layak kalau dilanjutkan. Dan sisanya satu lagi, yang terakhir adalah masalah adanya gugatan CLS. Gugatan CLS ini kalau dikabulkan, mau nggak mau, karena yang diambil contoh adalah perkaranya Mas Roy dan Dr. Tifa, ini artinya harus apa? Harus diperbaiki pasal-pasal yang diterapkan, yaitu 4 pasal rontok. Nah, kemarin dijawab sama
Bung Rifai sama Bung Ade Darmawan, Pak itu kan ada lahannya, yaitu lahan pra peradilan. Kenapa nggak ke pra peradilan? Ntar dulu, kita ini kalau mau mengajukan pra peradilan untuk registrasi pasal-pasal, itu bukan kewenangan pra peradilan. Tunggu CLS-nya sudah selesai, baru masuk ke ranah pra peradilan. Itu supaya orang nggak gagal paham ya, masalah CLS dengan pra peradilan, dan sama sekali tidak mencampuri. Tapi dampaknya demikian. Ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tambahan satu lagi, 310 itu, dan yang sekarang berubah menjadi 433 KUHP, itu ada ayat 3. Untuk kepentingan publik, harusnya tidak bisa diberlakukan pasal ini. Nah, KIP sudah memutus bahwa dokumen ijazahnya Pak Jokowi adalah dokumen publik. Sehingga apa? Apa yang dilakukan dapat dimaknai sebagai kepentingan publik. Ya, apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu kepentingan publik, ya. Sedangkan fitnah juga Mas Roy kan bilang 99,9%, itu beda dengan 100%. Dan Dr. Tifa juga ngomong 92,8 atau berapa persen? 92,37%. Ada kesamaan identik, ya kan? Bahwa fotonya itu tidak identik, ya. Nah, artinya tidak dilakukan justifikasi, wah 100% ini bukan orangnya. Jadi semuanya itu tetap bukan fitnah. Karena mereka sendiri mengakui ada berapa bagian itu kemungkinan saja mereka salah. Besar 0,01% pun tetap itu bukan fitnah. Kecuali dibilang 100%. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu pasal-pasal sudah tidak layak diterapkan di sini. Ini bukan untuk konsumsi peradilan pidana sebenarnya. Ya, jadi demikian ya, itu input dari saya. Silakan Bang Refri kalau begitu. Ya, kawan-kawan sekalian ya, kita setiap pekan di sini dan sudah berapa pekan, kawan-kawan bisa mencatat sendiri. Itu mengatakan kasus ini wajib dihentikan karena sudah tidak layak lagi, karena sudah melanggar undang-undang. Jadi bahasanya bukan meminta tapi mendesak. Dan sekarang karena bolanya ada di Kejaksaan Tinggi, ya kita minta Kejaksaan Tinggi yang menghentikan proses ini. Soal teknisnya apa, akan pengembalian SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan atau bagaimana, itu soal teknis yang mereka sendiri tentu paham hukumnya. Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena lampau waktu yang sudah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan, itu justru terjadi ketidakadilan. Dua ketidakadilannya. Satu, bahwa kasus ini mengandung ketidakpastian bagi tersangka, lama sekali diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, ada potensi untuk adanya peradilan sesat tentunya. Ya, itu dua hal tersebut yang kemudian bisa menjadi hal yang perlu kita garis bawahi dalam perspektif dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga. Pak Al-Qadiri, silakan menindaklanjuti apa yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Satu hal lagi yang akhir-akhir ini kita sering bicarakan, baik di media maupun di masyarakat, khususnya adalah surat dari Kabar Reskrim Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Kajati Daerah Khusus Jakarta, yaitu dengan judul pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Yang mana di sini ini ada beberapa laporan-laporan yang dirujuk, termasuk laporan 3 orang itu, dan juga ada sprindik ini yang sering kita masalahkan. Satu hal lagi yang perlu kita katakan, sebenarnya kalau menurut kami, kalau lihat suratnya ini sebenarnya bukan sprindik ini. Bukan apa? Surat pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Tapi ini sebenarnya SPDP baru ini. Karena apa?
Buktinya banyak pasal-pasal baru yang ada di sini. Jadi perubahan pasal itu awalnya kita kira bahwa itu dari KUHP lama ke KUHP baru. Tapi faktanya tidak. Faktanya tetap di KUHP itu juga, baik lama maupun baru. Nah, kemudian yang perlu kami tekankan di sini ada perubahan pasal-pasal itu, yang mana pasal itu ada yang dicabut, ada yang ditambahkan. Di antaranya yang dicabut adalah pasal 27A, yang mana tadinya ada dari awal 27A. Kemudian pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ini menarik, ini yang katanya Pak Digit anak haram undang-undang ya, atau anak haram pasal atau apa itu. Ya kan, karena sebenarnya sudah dicabut di KUHP pasal 28 ayat 2 ini, yaitu di KUHP, tapi di Undang-Undang nomor 1 2024 ada lagi. Ya kan? Di sini ternyata 3 orang yang melaporkan itu melaporkan dengan pasal-pasal yang tidak ada di pasal yang baru ini, pasal perubahan itu, yaitu yang dilaporkan oleh apa namanya, ya Adi Kurniawan, Lex Sumanan, dan Maret Duken atau apa itu, Maret Saken, Maret Samuel Saken, ya whatever lah. Jadi intinya dari 2 orang itu, Adi Kurniawan dan Maret itu menggunakan 160. Dari awal mereka melaporkan 8 orang ini, dan 12 orang ini dengan pasal 160 itu. Dari awal. Kemudian si Lex Sumanan itu melaporkan dengan 28 ayat 2. Tapi di perubahan ini, 30 Maret ini, tahun 2026, bulan lalu, berapa bulan, 2 bulan yang lalu lah, itu ada perubahan. Jadi selama ini 1 tahun, ya kan, disidik dengan pasal-pasal itu. Begitu mau finish, dirubah pasalnya. Bahkan pasal 3 orang itu tidak ada lagi. Nah, yang kami masalahkan adalah pasal laporan dari 3 orang itu ada melekat di penetapan tersangkanya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Melekat di penetapan tersangka. Padahal di dalam klaster 2 yang waktu itu ada RRT, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa itu, 160 udah nggak ada lagi. Tapi dilekatkan di sini. Nah, artinya pasal-pasal itu kenapa dirubah? Karena tidak terbukti. Oleh sebab itu mereka ini sebenarnya sudah tidak ada konsekuensinya, tidak apa-apa. Korelasinya lagi berada di sekitar laporan Jokowi ini. Nah, karena tidak ada, ini kan tidak dituliskan di sini, karena tidak terbukti. Oleh sebab itu, maka bisa kami katakan bahwa itu pencemaran nama baik. Kalau laporannya tidak terbukti. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini, bukan hanya Lex Sumanan dengan pasal yang lain, yang sekarang lagi diuji di CLS, ya kan? Di sidang CLS, kami dalam waktu dekat ini juga akan melaporkan 3 orang itu dengan pencemaran nama baik. Karena apa? Laporannya sejak awal tidak terbukti. Nah, ini perubahan pasal ini baru tanggal 30 Maret. Nah, kemudian kenapa lamanya ini, kalau saya boleh menganalisa lamanya kenapa sampai 90 hari di mana, di kepolisian, belum dikembalikan di kejaksaan, konon kabarnya sampai saat ini, ya kan? Kenapa juga kejaksaan tidak P21 kan? Itu bukan masalah bukti, bukan masalah saksi dan sebagainya, karena kan tidak masuk akal. Saksi yang dikumpulkan 130 orang. Bukti yang namanya bukti surat 709. Nah, makanya nanti kita akan berselancar di bukti itu dalam persidangan, kalau ini sampai persidangan nanti. Pasti akan kita temukan kejanggalan-kejanggalan di 700. Saya tidak akan fokus ke yang ijazahnya bahkan, karena sudah ada pelapor, tersangka, dalam hal ini Roy dan Tiba. Kami, para PH nanti akan berselancar di 709 dan kami akan mempertanyakan satu-satu terhadap 130 saksi yang dihadirkan nanti. Tidak tahu mau berapa tahun ini sidangnya. Itu.
Kemudian kenapa kami katakan bukan karena bukti dan saksi? Karena pasal-pasal itu tidak bisa dikenakan. Seperti Pak Didi katakan tadi, pasal 310 yang di KUHP baru 433 itu ada satu ayat 3 menyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Kenapa saya katakan buat kepentingan umum? Karena yang dimasalahkan ini adalah ijazah milik pejabat publik. Milik publik itu bahasa Inggris yang bahasa Indonesia yang umum, kepentingan umum. Kemudian tidak ada kepentingan beliau ini. Coba kepentingan beliau itu apa sih? Tidak ada. Kepentingan beliau itu hanya menganalisa jasa yang diduga palsu itu. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengetahui status sebenarnya ijazah dari mantan presidennya. Kalau kami kembali ke pasal 242 dan 243 yang baru ini, apalagi kalau saya tambahkan yang sudah dicabut 28, ini kenapa kami katakan tidak dapat dikenakan? Karena kalau ada satu saja contoh yang saya akan bacakan di sini, ya kan? Ini kalau saya akan bacakan, contohnya 242 contohnya, yang baru ya, pasal yang ditetapkan yang baru ini. Maaf. Kalau saya bacakan, setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan. Boleh orang mengatakan, boleh orang menghina, boleh orang mengatakan ujaran kebencian, tapi jika tidak berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, ya kan, maka tidak bisa dikenakan. Di sini tidak ada ijazah. Itu pun juga ada di pasal 243. Bahkan 242 dikatakan, jadi jika tidak berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak dapat dijelaskan. Tidak ada dan lain-lain di sini. Sedangkan yang kita masalahkan adalah masalah ijazah, bukan masalah agama, bukan masalah kebangsaan, bukan masalah ras dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pasal 246 yang tadinya itu 160 di KUHP lama, yang mana di sana adalah penghasutan, yang mana sudah ada putusan MK nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan bahwa delik itu menjadi delik material yang tadinya formil. Yaitu tadi dulu kalau ada orang bilang serang polisi itu contohnya langsung dikenakan, tapi sekarang nggak bisa. Atau bakar rumah itu, kalau tidak ada yang bakar tidak bisa. Nah, itu pun sudah diganti dengan 246 yang mana masih melekat putusan MK tersebut. Saya pikir sekian. Oke. Kalau nggak di stop ini Pak Agatri terus menerus ya. Pasal 160 itu tidak dikenakan pada klaster kedua ya. Ya, Klaster disinggung pertama juga. tetapi kemudian sudah ada perubahan pasalnya dari ancaman hukuman 6 tahun MK-nya ke 4 tahun. Jadi di klaster 1 itu kawan-kawan semua itu tidak ada ancaman untuk ditahan ya di klaster 1. Tadi saya menyampaikan soal kemungkinan CLS di Solo, bagaimana proses selanjutnya. Silakan Pak Wirawan Adnan. Beliau ini lawyernya CLS di Solo dalam tingkat banding atau apapun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah saja pertengahan bulan April yang lalu kami mengajukan banding atas atas putusan Pengadilan Negeri nomor 211 tahun 2025. Kami mengajukan banding karena sikap inkonsistensi dari Pengadilan Negeri Solo yang awalnya telah menerima gugatan kami dan menolak eksepsinya para tergugat. Namun belakangan setelah Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili dan kemudian telah menerima gugatan kami untuk diperiksa pokok perkaranya, yang kemudian pokok perkaranya itu kami berhasil membuktikan kepalsuan dari ijazahnya Pak Jokowi,
belakangan pengadilan ini adalah menghindar untuk memeriksa pokok perkara dan menyatakan tidak bersedia meninjau atau mempertimbangkan pokok perkara dengan mengatakan yang menurut kami adalah remeh-temeh, yaitu mengatakan mempermasalahkan masalah notifikasi yang diharuskan 60 hari begitu ya. Padahal pada awalnya notifikasi ini juga tidak dipermasalahkan ketika menjatuhkan putusan selah. Oleh karena itu kami mengajukan banding atas sikap pengadilan yang seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sejauh ini ya, baru perkara kami saja yang di Solo itu yang telah betul-betul memeriksa ijazah atau keaslian atau kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi. Harapan kami nanti dari timnya Pak Didit ini juga bisa memasuki pokok perkara gitu ya. Nah, ini perlu kita sampaikannya begini, berkali-kali itu Pak Jokowi itu menyatakan yang mendalilkan harus membuktikan, tapi ironisnya setiap kali kami berusaha membuktikan ya tidak diterima pembuktian kami. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengharapkan ada keadilan pada tingkat pengadilan tinggi dan kemudian ada juga progres dari pengadilan negeri di Jakarta Selatan yang saat ini sedang memeriksa dari Tokham ya, yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu, Mas Freddy. Oke. Ya, jadi prosesnya kita tunggu di banding ya. Ya, banding. Nota bandingnya sudah? Ya, memori banding sudah dan lawan juga sudah. Oke. Menyampaikan. Jadi memori bandingnya sudah dan kemudian lawan sudah menyampaikan. Kita berharap ada angin segar dari proses banding tersebut terhadap putusan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, karena proses pembuktiannya sudah dilalui sesungguhnya di Pengadilan Negeri Surakarta, tetapi hakim menghindar untuk menjawab substansi dan kembali kepada legal standing formal ya, kepada putusan yang sesungguhnya porsinya harusnya putusan selah. Jadi sudah capek-capek memeriksa Dr. Tifa, menghadirkan Rosyol, bahkan Rismond dan Rismond terancam sumpah palsu gara-gara dia menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang dia sampaikannya hari ini. Mengenai DPR tadi atau CLS dulu ya kita. Ya. CLS dulu, perkembangan CLS, silakan Pak Yasena untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan untuk CLS yang dilaksanakan kemarin, jadi pasca ditolaknya, kemudian kita melaksanakan sidang CLS ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penggugat intervensi Tusenkop ya, yang waktu itu pernah saya sampaikan di sini minggu kemarin. Kaitan dengan ini, mungkin sebelum kita masuk ke selanjutnya untuk CLS bagaimana, sedikit mungkin menyampaikan CLS di sini kemarin saya sampaikan bahwa apa sih CLS-nya itu? CLS itu adalah untuk meminta bagaimana caranya kita meminta kepada pemerintah untuk menetapkan suatu aturan yang belum diatur dalam aturan. Kenapa ada dua hal di sini? Yang pertama yaitu adanya penyelundupan pasal, sebagaimana tadi dari Pak Ahli disampaikan bahwa ada pasal-pasal yang tidak selayaknya atau tidak seharusnya dikenakan kepada klien-klien kami. Nah, ini nanti mungkin bisa dibuatkan sebuah aturan, apakah masih seperti ini ke depan untuk penyelundupan pasal, atau memang tidak ada lagi pasal-pasal terhadap para pelapor atau siapapun terlepas dari permasalahan ini. Ya. Yang kedua, adanya penyelundupan orang. Di mana penyelundupan orang ini adalah orang ini mengaku sebagai korban, padahal dia tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Ya. Nah, inilah yang kita permasalahkan. Apakah dibolehkan ya orang yang mengaku sebagai korban? Nah, ini makanya kita ngajukan CLS atau citizen lawsuit ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan persidangan citizen lawsuit ke depan ini bisa berjalan dengan lancar, karena rencana mungkin minggu depan itu kita akan CLS-nya masuk ke dalam tahap mediasi, ya kita mediator, tapi sayangnya pihak tergugat
ya dari Polda Metro Jaya nggak hadir, nggak datang. Ya, ini yang sangat disayangkan. Ya, padahal kita mau masuk ke mediasi, nanti ada mediatornya dan nanti akan laksanakan sidang kemungkinan jatuh di bulan Juni minggu pertama. Ya, karena minggu besok kita banyak libur ya, jatuhnya di bulan Juni minggu pertama. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan kegiatan mediasi ya yang dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini tujuannya satu, ya, ingin membangun hukum yang benar-benar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat, kepada warga negara, ya, terutama gugatan-gugatan yang kami ajukan ini, ya. Jadi semoga bisa dikabulkan. Artinya Polda Metro Jaya bisa mengeluarkan sebuah aturan, ya, apakah mengizinkan orang menyelundupkan pasal-pasal dalam laporan polisi yang padahal tidak dilakukan. Ya, di sini berseberangan. Ada menggunakan pidana umum, ada juga yang menggunakan undang-undang spesialis. Ya, ini jadi berseberangan. Kalau dilihat saja di ITE ini berarti adanya di cyber. Ya, sementara ditangani semuanya di krim Ya, walaupun itu kewenangan ada pada satu tempat, tapi tidak boleh kita memasukkan semua seperti itu. Ya, ibaratnya kayak menjaring ikan, semua dimasukkan semuanya. Ya, baik. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ke depannya untuk hukum yang ada bisa ditegakkan dan CLS ini merupakan suatu terobosan terbaik dan sekaligus memberikan satu kepastian dan kita membantu warga negara ke depan. Jadi jangan takut kalau ada terjadi suatu penyelundupan apapun atau ada aturan yang dibuat atau ada abuse of power yang dilakukan, kita lakukan melalui CLS ini. Semoga bisa berhasil. Mohon doanya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa gantian dengan Ramdan. Oh ya. Untuk menyampaikan perkembangan di DPR. Nah, di sini depan saya kasihan teman-teman lainnya. Nah. Terima kasih rekan Refli, kemudian Pak Didi, kawan-kawan semua. Saya harus mengupdate apa yang sudah kami lakukan per tanggal 20 Januari 2026 ke Komisi 3 dan kemudian 29 April kemarin surat yang kedua. Pada prinsipnya kami terus memonitor dengan menghubungi Komisi 3 melalui tenaga atas staf ahli TA yang ada di sana. Tetapi tentu saja kami kan mempertanyakan perihal representasi dari anggota dewan itu sendiri yang menurut kami mereka kan apakah representasi partai politik atau juga representasi dari rakyat atau wakil rakyat itu sendiri. Sehingga ketika surat ini belum atau tepatnya apa Mas Refli? Jadi belum direspon, kami tentu saja merasa kepetaannya ini kan agak kurang bagus ya anggota dewan kita. Tapi saya menganggap bahwa teman-teman menganggap 12 Mei kemarin itu setelah reses baru dimulainya persidangan, sehingga tetap pada pekan depan setelah kita membuat surat dan kemudian akan kita layangkan kembali perihal tentang surat yang ketiga. Tetapi ini perlu disampaikan. Apa sih format atau isi surat yang kita tulis yang kita sampaikan terkait dengan tenggat ini gitu loh. Tenggat itu tadi sampaikan oleh rekan Refli bahwa ini kan 14 hari ini jelas dalam bahasa undang-undang yang KUHP baru pun jelas di sana maupun dari surat edaran dari Kejaksaan Agung maupun dari pihak kepolisian. Nah, tentu saja ini menjadi poin penting bagi kita apakah kemudian speedy trial prinsip, jadi peradilan yang cepat yang ingin dibangun dalam KUHP yang baru ini bisa dijalankan karena kami yakin due process itu juga menentukan dalam yang namanya tujuan. Jadi kalau bahasa teori Mortonnya itu tujuan positif untuk membangun yang namanya penegakan hukum yang baik, tetapi proses juga harus positif. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Artinya kita terus ya Mas Refli ya untuk menyampaikan ke DPR
ke mana ke Komisi 3, dan ini pun langkah-langkah ini sudah kita lakukan dengan ke ketuanya, kemudian anggotanya juga, dan juga tenaga ahlinya. Terakhir mungkin kalau bisa saya sampaikan, ya saya mengutip poin terakhir, ya yang namanya demokrasi sehat itu muncul akan kemudian berkembang, demokrasi yang baik dan bagus apabila partisipasi publik juga sangat tinggi. Justru ini yang kemudian kita ingin tunjukkan, yang namanya RDPU itu adalah harapan kita agar demokrasi tumbuh dan kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu terjadi. Mungkin itu Mas Refli terkait dengan update di Komisi 3 DPR. Oke. One K1 TV1